Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Abdillah Akbar, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, angkatan kategori 1 tahun 2023. Untuk itu, simak PPL pertemuan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi di sini udah siap belajar semua? Sudah. Baik. Nah, ini Bapak lihat kelasnya udah bersih semua. Jadi berarti kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, baik. Sebelum melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu, ya. Nah, silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silahkan ketua kelas duduk kembali. Nah, baik. Untuk itu, Bapak akan absen dulu ya, kehadirannya. Hadifa ada? Hadir ya? Baik. Aditya? Hadir, Pak. Zakia yang terakhir. Oke. Berarti yang tadi tidak datang itu Fadli ya? Ya, oke. Berarti cuma satu orang aja yang sakit. Nah, sebelumnya Bapak akan sangkut pautkan materi sebelumnya dengan pembelajaran ini. Nah, kemarin itu kita kan membahas K3LH. Ada yang tahu K3LH? Keselamatan. Ya, apa jadi? Keselamatan. Ya, betul, keselamatan kerja. Nah, untuk materi ini yang Bapak akan jelaskan adalah tentang perakitan komputer. Nanti, kira-kira K3LH sama perakitan komputer apa hubungannya kira-kira? Ayo, silahkan ada yang mau angkat tangan? Ayo, buat apa? Agar selamat dalam pekerjaan. Ya, itu ya fungsi utama dari K3LH itu sendiri. Oke, baik. Nah, kemudian Bapak akan memberikan motivasi sedikit. Ya, komputer is cuan. Tahu cuan? Tahu. Nah, cuan. Oke, dengan komputer kita itu bisa melakukan apa saja. Di era masa sekarang itu kan namanya ada komputerisasi, ya. Nah, jadi nanti masa depan kamu itu cepat akan mendapatkan pekerjaan, ya, pekerjaan. Jadi mulai nanti mungkin di bagian keuangan itu namanya pakai komputer. Makanya sangat beruntung kalian itu mengikuti dan masuk di jurusan TKJ. Itu that's good. Nah, di sini kompetensi dasarnya ya itu adalah merakit komputer. Oke. Dan untuk tujuannya itu adalah kita akan mampu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Pasti belum tahu kan? Di dalamnya komputer itu apa saja di dalam. Nah, itu kita harus tahu sebelum melakukan perakitan. Sekarang Bapak akan jelaskan juga masalah penilaiannya yang akan kita harapkan nanti buat adik-adik. Kemudian yang pertama itu ada namanya penilaian sikap. Kemudian ada pengetahuan nanti kita mengerjakan LKPD. Kemudian ada namanya penilaian keterampilan. Nanti kan habis kerja LKPD tuh kita lakukan presentasi. Oke. Pretest dulu. Nah, jadi jangan khawatir di pretest ini. Bapak tidak akan, oh ini salah jawabannya dikasih kurang nilainya. Enggak, ya. Enggak ada jawaban salah dan enggak ada jawaban betul. Bapak hanya mengevaluasi sampai di mana pengetahuan kalian. Oke, silakan di scan QR code-nya dulu. Diambil HP-nya di dalam laci. Dikerjakan di handphonenya. Dan lihat dari layar sini. Oke, waktu habis. Ya, tepuk tangan dulu dah. Nah, kemudian
Bapak mau tanya dulu ya, sebelum masuk materi. Di sini sudah ada pernah merakit komputer? Belum ada ya? Belum. Oke. Kemudian kalau jenis-jenis komponennya sudah pernah tahu enggak di dalamnya itu apa isinya? Belum? Oke. Nanti kita akan belajar itu ya, masalah itu. Nah, baik, tadi PTS udah. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya. Oke, adalah merakit komputer. Nah, Bapak jelaskan dulu ya untuk pengantar materinya. Nah, perangkat keras ya, ada 3 elemen utama komputer. Ada hardware, ada software, kemudian ada brainware. Nah, contoh ya, ini contoh, masih contoh. Itu perangkat keras itu ada prosesor, RAM, hard disk, sama mainboard, ya, motherboard ya. Kemudian untuk perangkat lunak itu ada sistem operasi, kemudian beberapa aplikasi. Nah, nanti kita lihat seperti apa nanti contoh aplikasinya. Nah, kemudian untuk pengguna komputer adalah kita sendiri ya, kita yang operatornya. 4 bagian hardware-nya ya, 4 bagian hardware itu ada input device, output device, kemudian processing device, sama storage device. Nah, ada input, output, processing, dan storage. Kita ke input device, berarti alat yang masuk ya. Berarti contoh ketika kita mengirim sinyal itu akan dihasilkan pada perangkat output. Oke. Nah, berikut contohnya. Ya. Nah, contohnya ada keyboard. Sudah pernah lihat keyboard nggak? Sudah pernah? Oke. Nah, ini alat input. Nah, jadi contoh kalau untuk keyboard itu ketika kita tekan A, yang dimuncul di layar monitor apa? Huruf apa? A. Bukan Z? Bukan. Berarti A ya? Oke. Nah, kemudian ada mouse. Mouse ini apa? Tikus atau apa? Ya, tikus ya, bukan tikus ya. Ya. Nah, mouse ini ada 2, ada mouse wireless, ada 3 ya, ada mouse wireless, ada mouse PS2, sama ada mouse USB. Ada 3 macam, sama seperti keyboard. Nah, lanjut, ada namanya webcam. Nah, pernah video call? Pernah. Nah, tapi kalau untuk versi komputer itu namanya webcam itu. Semua sama fungsinya. Untuk apa? Ya, menampilkan gambar. Baik. Oke. Kita lanjut lagi. Ada output device. Tadi input apa? Alat masukan. Kalau output? Keluaran. Nah, artinya bukan langsung keluar begitu ya. Berarti yang dimaksud input apa? Menampilkan. Ya, good. Menampilkan. Berarti menampilkan informasi. Oke. Itu adalah alat output device. Nah, jadi itu mungkin bisa dalam bentuk audio, gambar, dan video. Oke. Nah, berikut contoh dari input ya. Nah, ada monitor. Pernah lihat monitor kan? Dia apa fungsinya? Menampilkan apa? Menampilkan gambar. Oke. Kemudian ada speaker. Ya, ada speaker itu apa? Menghasilkan apa? Suara atau audio. Oke, suara. Nah, langkah perakitan. Nah, ini di depan kalian ini sudah ada namanya alat dari dan bahan ya, perangkat komputer yang akan kita rakit. Nah, di sini. Nah, hubungannya dengan K3HL itu apa kira-kira? Ya. Agar apa? Agar selamat. Jadi sebelum melakukan perakitan, baiknya yang pertama ya, akan Bapak jelaskan, kita akan menggunakan namanya handscoon ya. Atau mungkin bisa dibilang plastik sarung tangan karet. Sebenarnya sih pakai gelang statis, berhubung tidak ada, ini kita gunakan namanya handscoon ya. Kenapa kira-kira? Oke, biar tidak ke strum ya, atau menghindari listrik statis ya. Oke, kemudian untuk alatnya Bapak cuma menggunakan obeng yang di ujungnya ada magnet. Biar kenapa magnet kira-kira? Agar lebih mudah dalam pemasangan bautnya. Oke. Nah, kebetulan sudah ada ini. Bapak akan pakai dulu ya, biar aman. Sudah selesai melakukan keselamatan kerja.
Nah, jadi kita pakai sarung tangan plastik dan jangan lupa pakai namanya sepatu karet ya, sepatu karet ya. Usahakan itu ya. Nah, baik, ada namanya pemasangan fan, head, sink. Oke, fan dan head sink. Yang mana fan-nya? Ini fan-nya ya. Yang di bawahnya ini adalah head sink. Nah, ini sama aja, nanti adik-adik sesuaikan di bagian ada lubang ya. Nah, kita sesuaikan aja. Nah, ini usahakan masuk di lubangnya dulu ya. Usahakan masuk di lubangnya. Kemudian nanti diputar arah balik jarum jam. Nah, sampai berbunyi klik. Oke? Nah, ini. Nah, dan jangan lupa untuk memasang powernya. Ya, oke. Pemasangan RAM. Tadi RAM ya, tadi udah dilihat ya RAM ya. Seperti ini ya bentuknya RAM. Oke? Nah, kita gunakan. Nah, perhatikan di bagian cekungannya. Ada namanya apa? Atau notch ya. Nah, di sini dilihat di bagian sini juga. Pemasangannya sangat simpel, silakan dimasukkan sesuai cekungannya. Ditekan ya. Arah kiri atau kanan, atau bisa juga dengan sekali pasang berdua. Ini sudah paham sampai sini ya? Silakan, ini kan Bapak sudah presentasi tentang tadi masalah perangkat komputer. Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh diangkat tangan? Baik Pak, jadi saya itu di rumah masih menggunakan yang namanya tadi yang Bapak sudah bilang mouse PS2. Oh iya. Pak, saya mau bertanya, apakah seiring waktu berjalan port PS2 ini bakalan digunakan lagi atau tidak, atau masih diproduksi atau tidak? Oke, baik. Ya, Bapak jawab dulu pertanyaan Zaki. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, PS2 nah, itu kita ketahui PS2 itu adalah kepanjangan dari port serial. PS2 ya, port serial. Nah, jadi kalau mau dibilang PS2 itu model lama. Mungkin dengan seiring waktu, berjalannya waktu dari masa, mungkin teknologi makin canggih, itu akan ditinggalkan ya untuk portnya kayak gitu ya. Sudah paham Zaki? Sudah paham. Oke, terima kasih ya. Ya. Baik. Nah, ini kan Bapak sudah menjelaskan ya. Bapak sudah menjelaskan tentang materi perakitan komputer. Nah, kita akan masuk mengerjakan tugas. Untuk itu silakan buat kelompoknya. Ayo, silakan kita buat. Nah, baik. Sekarang Bapak akan kasih lembar kerja buat kalian. Nanti dikerjakan bersama teman-teman dan kita akan presentasi. Paham ya? Time up. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Nah, sekarang kita waktunya apa? Presentasi. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, ya. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 perkenalan diri dulu, berdiri untuk menjelaskan apa hasil LKPD-nya. Oke, silakan. Ada yang mau kasih masukan? Oh, oke, silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Saputra, kami dari kelompok 2. Tahukan untuk teman-teman kelompok 1 bahwasanya pernyataan kalian pada gambar nomor 4 itu bukanlah hard disk, melainkan SSD. Seperti yang kita ketahui, SSD itu lebih cepat transfer datanya daripada hard disk. Kemudian dari segi ukuran, SSD agak lebih kecil daripada hard disk itu sendiri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Sudah paham kan apa dari komponen-komponen perangkat kerasnya? Nah, silakan ketua kelompok dikumpulkan LKPD-nya. Oke, silakan.
tampaknya kita sudah akan sampai di penghujung materi. Oke. Nah, kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapat apa kira-kira? Mengenai bagaimana cara kita mengenal komputer, perangkat-perangkatnya, dan yang penting lagi adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah dari merakit komputer. Itu harus diperhatikan. Oke? Kita lanjut lagi. Ada lagi satu. Mengerjakan namanya post test. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit saja. Silakan di-scan, kemudian dikerjakan. Mohon di pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat ya. Ingat selalu jadi acuan kita itu adalah ketika kita punya skill, kita jangan takut untuk mencari pekerjaan. Ya, oke, paham ya semua ya? Oke, baik. Nah, untuk itu silakan ketua kelas melakukan berdoa sebelum penutupan materi. Berdoa. Ya, terima kasih ya adik-adik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.